Perkenalkan, nama saya Clara Monica dengan NPM 23170510055. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan arsitektur von Neumann dengan arsitektur Harvard. Jadi, ada dua jenis arsitektur komputer digital yang menggambarkan fungsi dan implementasi sistem komputer. Salah satunya adalah arsitektur von Neumann yang dirancang oleh ahli fisika dan matematika terkenal John von Neumann pada akhir 1940-an. Dan yang lain adalah arsitektur Harvard yang didasarkan pada komputer berbasis relay asli. Harvard Mark I yang menggunakan sistem memori terpisah untuk menyimpan data dan instruksi. Arsitektur Harvard asli digunakan untuk menyimpan instruksi pada pita dan data yang dilubangi pada penghitung elektromagnetik. Arsitektur von Neumann membentuk dasar komputasi modern dan lebih mudah diimplementasikan. Nah, apa itu arsitektur von Neumann? Jadi, gagasan di balik arsitektur von Neumann adalah kemampuan untuk menyimpan instruksi dalam memori bersama dengan data di mana instruksi beroperasi. Singkatnya, arsitektur von Neumann mengacu pada kerangka umum yang harus diikuti oleh perangkat keras, pemrograman, dan data komputer. Arsitektur von Neumann terdiri dari tiga komponen berbeda, pusat unit pemrosesan atau CPU, unit memori, dan antarmuka input atau output. CPU adalah jantung dari sistem komputer yang terdiri dari tiga komponen utama, unit aritmatika dan logika atau ALU, unit kontrol CU, dan register. ALU bertanggung jawab untuk melakukan semua operasi aritmatika dan logika pada data, sedangkan unit kontrol menentukan urutan aliran instruksi yang perlu dijalankan dalam program dengan mengeluarkan sinyal kontrol ke perangkat keras. Register pada dasarnya adalah lokasi penyimpanan sementara yang menyimpan alamat instruksi yang perlu dieksekusi. Unit memori terdiri dari RAM, yang merupakan memori utama yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi program. Antarmuka input-output memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan dunia luar seperti perangkat penyimpanan. Kemudian arsitektur Harvard. Apa itu arsitektur Harvard? Ini adalah arsitektur komputer dengan jalur penyimpanan dan sinyal yang terpisah secara fisik untuk data dan instruksi program. Tidak seperti arsitektur von Neumann yang menggunakan bus tunggal untuk mengambil instruksi dari memori dan mentransfer data dari satu bagian komputer ke yang lain, arsitektur Harvard memiliki ruang memori terpisah untuk data dan instruksi. Kedua konsepnya sama, kecuali cara mereka mengakses memori. Gagasan di balik arsitektur Harvard adalah untuk membagi memori menjadi dua bagian, satu untuk data dan lainnya untuk pemrogram. Persyaratan didasarkan pada komputer berbasis relay Mark I Harvard asli yang menggunakan sistem yang akan memungkinkan data dan transfer serta instruksi diambil untuk dilakukan pada yang sama. Desain komputer dunia nyata sebenarnya didasarkan pada arsitektur Harvard yang dimodifikasi dan umumnya digunakan dalam microcontroller dan DSP atau Digital Signal Processing. Kemudian kita masuk ke perbedaan-perbedaan antara arsitektur von Neumann dengan arsitektur Harvard. Jadi yang pertama adalah dasar-dasar arsitektur. Arsitektur von Neumann adalah dasar komputer teoritis yang didasarkan pada konsep program tersimpan di mana program dan data disimpan dalam memori yang sama. Konsep ini dirancang oleh ahli matematika John von Neumann pada tahun 1945 dan yang saat ini berfungsi sebagai dasar dari hampir semua komputer modern. Arsitektur Harvard didasarkan pada model komputer berbasis relay asli Harvard Mark I yang menggunakan bus terpisah untuk data dan instruksi. Selanjutnya adalah perbedaan dalam sistem memori. Jika arsitektur von Neumann hanya memiliki satu bus yang digunakan untuk pengambilan instruksi dan transfer data, dan operasi harus dijadwalkan karena mereka tidak dapat dilakukan pada saat yang sama. Sedangkan di sisi lain, arsitektur Harvard memiliki ruang memori terpisah untuk instruksi dan data, yang secara fisik memisahkan sinyal dan penyimpanan untuk kode dan memori data, yang pada gilirannya memungkinkan untuk mengakses masing-masing sistem memori secara bersamaan. Kemudian selanjutnya adalah perbedaan dalam pemrosesan instruksi. Dalam arsitektur von Neumann, unit pemrosesan akan membutuhkan dua siklus clock untuk menyelesaikan instruksi. Prosesor mengambil instruksi dari memori di siklus pertama dan menerjemahkannya. Dan kemudian data diambil dari memori di siklus kedua. Dalam arsitektur Harvard, unit pemrosesan dapat menyelesaikan instruksi dalam satu siklus jika ada strategi perpikaan yang sesuai. Kemudian selanjutnya adalah perbedaan biaya arsitektur. Karena instruksi dan data menggunakan sistem bus yang sama dalam arsitektur von Neumann, ini menyederhanakan desain dan pengembangan unit kontrol, yang pada akhirnya menurunkan biaya produksi menjadi seminimal mungkin. Sedangkan pengembangan unit kontrol dalam arsitektur Harvard lebih mahal daripada yang sebelumnya, karena arsitektur kompleks yang memperkerjakan dua bus untuk instruksi dan data. Kemudian selanjutnya adalah perbedaan dalam penggunaannya. Untuk arsitektur von Neumann, terutama digunakan di setiap mesin yang Anda lihat dari komputer desktop dan notebook, hingga komputer dan workstation berkinerja tinggi. Sedangkan untuk arsitektur Harvard sendiri adalah konsep yang cukup baru yang digunakan terutama dalam microcontroller dan pemrosesan sinyal digital DSP. Kemudian, perbedaan utama dalam arsitektur von Neumann
dan Harvard adalah yang pertama, arsitektur von Neumann menggunakan satu memori untuk menyimpan data dan instruksi, sedangkan arsitektur Harvard menggunakan memori terpisah. Kemudian yang kedua, arsitektur Harvard memungkinkan eksekusi instruksi yang lebih cepat karena pengambilan data dan instruksi secara bersamaan, sedangkan arsitektur von Neumann dapat mengalami masalah kemacetan. Kemudian yang ketiga, arsitektur von Neumann lebih sana dan lebih hemat biaya, sedangkan arsitektur Harvard lebih kompleks dan efisien. Kemudian selanjutnya, yang keempat, von Neumann adalah desain komputer yang sederhana dan menggunakan satu koneksi memori. Kemudian yang kelima, Harvard Arsitektur memiliki RAM dan ROM yang terhubung secara berbeda. Kebutuhan perangkat keras pada von Neumann lebih sedikit dibandingkan dengan Harvard Arsitektur. Dan yang keenam, Harvard lebih cepat dibandingkan dengan arsitektur von Neumann. Jadi, kesimpulan antara von Neumann vs atau Harvard, arsitektur von Neumann mirip dengan arsitektur Harvard, kecuali menggunakan bus tunggal untuk melakukan pengambilan instruksi dan transfer data sehingga operasi harus dijadwalkan. Sedangkan arsitektur Harvard di sisi lain menggunakan dua alamat memori yang terpisah untuk data dan instruksi, yang memungkinkan untuk memasukkan data ke dua bus secara bersamaan. Namun, arsitektur yang kompleks hanya menambah biaya pengembangan unit kontrol terhadap biaya pengembangan yang lebih rendah dari arsitektur von Neumann yang kurang kompleks yang menggunakan satu chassis tunggal. Ya, sekian penjelasan saya mengenai perbedaan antara arsitektur von Neumann dengan arsitektur Harvard. Terima kasih.